If there are many words that are not pleasing to the heart of all audience, we apologize. Baiklah Bapak dan Ibu semua, rangkaian acara selanjutnya yaitu Mau'idah Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Habib Agil bin Husain bin Syekh Abu Bakar. Namun sebelum itu, kami sebagai pembawa acara mohon undur diri. Dari kami sebagai pembawa acara, jika ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And to Habib Agil bin Husain bin Syekh Abu Bakar, time is yours. Kepada Habib Agil, kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad wa sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan yang kita hormati, para habaib, cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadir pada saat malam ini daripada para habaib, itu adalah Al-Habib Abdullah ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, ada lagi Al-Habib Abdullah As-Seqaf, ada lagi Al-Habib Fauzi Al-Madi'id, banyak lagi dari para habaib. Mudah-mudahan kita doakan para keturunan Rasulullah dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita muliakan, yang kita hormati, para pejabat kepolisian, RT, RW, Pak Camat yang hadir pada saat ini, dan wabil khusus yang kita muliakan dan yang kita hormati, sahibul mudir, mudirul ma'had Baitul Jannah, Baitul Najat, yaitu adalah Ustadz Musta'in, Ustadz Kiai Haji Musta'in. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, dimurahkan rezekinya, diluaskan tanahnya, diluaskan bangunannya, santri-santrinya insya Allah menjadi kebanggaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari sore tadi subhanallah, awan yang sangat luar biasa, hujan yang sangat lebat. Ini menunjukkan bahwasanya acara malam ini acara yang diberkahi oleh Allah. Subhanallah, di tempat inilah hujan deras tapi manusianya masih ada. Beda kalau tempat yang lain, kalau sudah hujan sepi. Kalau sudah hujan sepi, tapi orang kampung sini, desa sini, masya Allah semangatnya luar biasa menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan yang hadir pada saat ini jadi orang kaya semua insya Allah. Yang punya hutang dilunaskan oleh Allah. Yang belum kawin cepat kawin. Yang sudah kawin nambah lagi insya Allah. Amin ya rabbal
Ini Pak, Bu, alhamdulillah. Maulid ini, Maulid Nabi Muhammad SAW adalah suatu peristiwa yang sangat menghidupkan hati kita. Dan adanya Maulid, adanya bulan Rabiul Awal, hati kita jadi hidup. Datangnya bulan Maulid, corona hilang insya Allah. Datangnya bulan Nabi Muhammad, corona hilang insya Allah. Dulu Madinah, Bu, hadir Bu ya. Ibu-ibu sini Masya Allah rame ya. Ibu-ibu sini macam bidadari Habib Abdullah. Masya Allah Dulu di zaman Nabi itu ada namanya Madinah. Dulu Madinah itu namanya bukan Madinah, namanya kota Yathrib. Kota banyak penyakit, kota banyak wabak, virus di zaman waktu itu. Ketika itu Nabi Muhammad datang ke Yathrib bersama Nabi Sayyidina Abu Bakar dan bersama Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Sampai di kota Yathrib, Sayyidina Abu Bakar kena penyakit demam yang sangat luar biasa. Begitu juga Sayyidina Bilal kena penyakit demam yang luar biasa ketika masuk ke kota Yathrib. Ketika itu Nabi Muhammad mendoakan, "Ya Allah, pindahkan wabak, hilangkan wabak penyakit virus yang ada di kota Yathrib." Akhirnya kota Yathrib tadi kota banyak penyakit, kota banyak wabak, akhirnya disembuhkan oleh Allah. Yang tadi namanya Yathrib menjadi namanya Madinah, kota obat, kota yang barokah. Maka dari itu datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, insya Allah virus apapun, pandemi apapun, insya Allah diangkat oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bu, Bapak, Maulid Nabi percaya apa tidak? Apa? Pak, sama Maulid Nabi percaya apa tidak? Kadang ada orang tidak percaya dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Rasul. Maulid Nabi, merayakan Maulid Rasulullah, menyambut kelahiran Nabi, tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Itu ada orang, sekelompok orang berkata semacam itu. Tetapi suatu amalan baik tidak harus dianjurkan dan tidak harus dikembalikan di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya setiap amalan disandarkan di zaman Nabi Muhammad SAW, saya Pak Bu dari Jambi, dari Palembang ke sini tidak naik mobil, naik onta, naik onta. Maka tidak harus setiap amalan baik tidak diharuskan disandarkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini saya kasih contoh dalil maulidnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Ini Allah nyatakan dalam ayat Al-Quran. Qul, katakan ya Muhammad, kata Allah, bifadlillah, dengan karunia Allah, keutamaan Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Lalu pertanyaannya, siapa rahmat di situ? Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali memberi rahmat semesta alam. Jadi rahmat di situ wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Nabi, dengan kasih sayangnya Nabi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah, dengan kasih sayang engkau ya Muhammad, maka bergembiralah. Bagaimana caranya kita bergembira dengan rahmatnya Nabi? Dengan kita mensyiarkan dan menyambut daripada kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil yang pertama. Allah nyatakan dalam Al-Quran, dianjurkan kita untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalil yang kedua, dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya,
kamu puasa di hari Senin? Maka dijawab oleh Nabi, fihi wulidtu. Saya puasa di hari Senin karena di hari Senin saya dilahirkan. Pertanyaannya, Nabi Muhammad menyambut kelahirannya, merayakan kelahirannya dengan berpuasa. Nah kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad dengan sholawat. Kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad dengan membaca sejarahnya Nabi. Kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad dengan baca Al-Quran. Walaupun amalia kita berbeda dengan amalia Nabi Muhammad SAW, tapi tujuannya sama. Tujuannya apa? Tujuannya kita bersama-sama menyambut daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini paham, Bu? Bu, Pak, sampai di sini paham? Ini baru dalil yang kedua. Dalil yang kedua dianjurkan menyambut kelahiran Nabi. Lalu dalil yang ketiga, ketika itu Nabi Muhammad sedang berjalan. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad melihat ada sekelompok orang Bani Israel sedang berpuasa di hari Asyura. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai orang-orang Bani Israel, kenapa kalian puasa Asyura? Maka mereka menjawab, kami ya Rasulullah puasa di hari Asyura karena kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam. Ketika dikejar sama Fir'aun, Nabi Musa selamat, kaum-kaumnya selamat, makanya kami puasa. Kami mengucapkan rasa syukur atas selamatnya Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad berkata, nahnu aula minkum bi Musa. Orang Bani Israel saja mereka berpuasa menyambut mereka berpuasa mengucapkan rasa syukur atas diselamatkannya Nabi Musa. Kita lebih wajib lagi. Kita lebih wajib menyambut kelahiran Nabi Muhammad, merayakan kelahiran Nabi Muhammad, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada Nabi, ini Ustaz Musta'in, kalau tidak ada Nabi, tidak ada pesantren. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada masjid. Kalau tidak ada Nabi, ibu-ibu ini tidak mulia. Perempuan itu di zaman Nabi tidak mulia, Bu. Perempuan di zaman Nabi Muhammad hina. Kalau dapat anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Kalau dapat anak perempuan di waktu sebelum ada Nabi tidak dapat warisan. Lalu kapan perempuan jadi mulia? Perempuan jadi mulia ketika ada Nabi, wujudnya Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi. Disitulah perempuan-perempuan menjadi mulia. Masjid, adanya puasa, adanya sholat, adanya langit, adanya bumi, sampai Allah nyatakan kepada Adam dalam hadis kursi, laulahu ya Adam ma khalaqtuk. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Subhanallah. Nabi Adam saja diciptakan oleh Allah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat tentang menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini dulu ketika Nabi lahir, datang budaknya bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Datang budaknya kepada tuannya, wahai tuanku, keponakanmu lahir, anaknya laki-laki namanya Muhammad. Subhanallah. Abu Lahab senang, dia punya keponakan laki-laki senang. Saking senangnya dia bebaskan budaknya, Suwaibah dibebaskan. Itu mengungkapkan rasa syukur atas lahir keponakannya laki-laki. Cinta Abu Lahab itu cinta sama Nabi Muhammad SAW. Waktu lahir senang Abu Lahab. Tapi sayang, ketika Nabi diutus sebagai Nabi, berdakwah sebagai Nabi, mulai Abu Lahab rasa bencinya muncul.
Semua hatinya benci sama Nabi. Bahkan dia kumpulkan hartanya untuk membunuh Nabi. Subhanallah. Apa yang terjadi? Abu Lahab divonis oleh Allah masuk ke neraka selama-lamanya. Abu Lahab ini malam ini, besok hari Minggu dia minum dari neraka. Itu kalau minum dari neraka ini dari ujung kepala sampai ujung kaki terbakar. Nanti hari Senin dia dikirimkan oleh Allah Ta'ala minuman yang sejuk. Ya, minuman yang sejuk, minuman yang enak dari surga Allah kirimkan untuk Abu Lahab. Diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa? Karena Abu Lahab senang daripada kelahiran Nabi. Ini orang kafir yang tidak beriman sama Nabi, yang musuhi Nabi, yang menghina Nabi, senang dengan kelahiran Nabi, diringankan azabnya oleh Allah. Apalagi kita Pak, yang malam ini ibu bapak hadir untuk menyambut maulidnya Nabi. Insya Allah semua yang hadir pada saat ini masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Subhanallah. Sampai sini paham tentang dalil-dalil maulid? Paham ibu bapak? Alhamdulillah. Inilah Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kehebatan orang yang menyambut daripada kelahiran Nabi. Saya kasih satu cerita nih ibu bapak nih. Satu cerita. Dulu di kota Mesir. Di kota Mesir ini ada seorang muslim setiap tahun menyambut kelahiran Nabi. Alhamdulillah. Nih Kiai Musta'in setiap tahun saja menyambut kelahiran Nabi saja. Setiap tahun. Alhamdulillah. Ini orang muslim tinggal di kota Mesir menyambut kelahiran Nabi Muhammad setiap tahun. Dia punya tetangga. Tetangganya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak beriman sama Nabi. Orang Yahudi tidak mengakui adanya Nabi. Akhirnya istrinya ngomong sama suaminya, wahai suamiku itu tetangga kita lagi buat apa? Maka suaminya berkata, tetangga kita lagi merayakan kelahiran nabinya. Oh, Nabi kan sudah meninggal, Nabi tidak ada. Kenapa mereka merayakan nabinya? Akhirnya suami istri tidur. Istri tidur di waktu malam. Kemudian dia melihat di rumah orang muslim yang merayakan maulid tadi, cahaya, ada orang-orang yang berkumpul, semuanya cahaya, penuh dengan cahaya luar biasa. Lalu dia melihat ada orang yang duduk di tengah, di sekeliling orang itu lebih lagi cahayanya hebat. Saking penasaran perempuan ini, dia mendekati, dia pengen lihat siapa itu orang. Lalu ada orang lewat, dia bertanya, wahai Tuhan, itu lagi berkumpul itu siapa? Maka orang tadi berkata, itu yang lagi berkumpul itu sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu orang yang duduk di tengah itu, yang lebih cahayanya mancar, yang lebih cahayanya hebat, yang gantengnya luar biasa, siapa itu? Itu Nabi kami katanya, Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya kepada Tuhan ini, wahai Tuhan, sekiranya kalau saya panggil nabimu akan menjawab tidak panggilan saya. Akhirnya Tuhan tadi menjawab, pasti Nabi kami akan menjawab panggilanmu. Lalu perempuan Yahudi tadi dia panggil, ya Muhammad. Ya, itu kalau orang Yahudi biasa manggil Nabi dengan nama Muhammad. Tapi orang Muslim, orang yang beriman tidak boleh manggil nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Hukumnya haram. Ibu bapak baca Al-Quran, saya mau tanya, ada nggak dalam Al-Quran Allah Ta'ala panggil nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad? Ada? Ada kira-kira? Tidak ada. Selain Nabi ya ada. Ya Ibrahim, ya Isa, ya Nuh, ya Lut, ya Musa dipanggil dengan nama-nama mereka. Tapi Nabi Muhammad
tidak pernah Allah Ta'ala panggil nama Nabi dengan nama Muhammad, tapi dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan agung, dipanggil dengan yang mulia. Ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan rasul, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Setiap ibu bapak kalau baca Al-Quran ada nama Rasul, ada nama Nabi, itulah Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kalau kita manggil nama Nabi dengan nama Muhammad kecuali malaikat. Kalau malaikat boleh, selain malaikat tidak boleh. Lalu panggil orang Yahudi tadi, ya Muhammad. Nabi Muhammad menolehkan wajahnya, dia menjawab labbaiki wasa'daiki. Terkejut orang perempuan Yahudi tadi. Dia berkata, ya Muhammad, saya ini orang yang tidak beriman samamu, yang membencimu, tapi engkau menjawab panggilan saya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, tidaklah saya menjawab panggilanmu kecuali Allah Ta'ala telah memberikan kamu hidayah masuk Islam. Akhirnya dalam mimpi masuk Islam di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Bangun dari tidur, ini perempuan Yahudi punya niat, punya etika, punya azam untuk merayakan maulidnya Nabi di dalam rumahnya. Tapi dia masih bingung. Kenapa? Oh, saya pengen, tapi laki saya masih Yahudi. Akhirnya dia keluar dari bilik kamarnya, dia melihat rumahnya sudah rapi. Dia tanya sama suaminya, wahai suamiku, ini kita mau ada acara apa? Suaminya berkata, kita mau merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya istrinya bingung, bertanya, engkau kan masih Yahudi, engkau bukan orang Islam. Iya, kau tahu dah, ketika kamu bermimpi Nabi, kamu masuk Islam di tangan Nabi, lalu selesai kamu bangun dari tidur, yang melanjutkan mimpi itu saya pula. Subhanallah. Suami istri mimpi Nabi berkat apa? Berkat merayakan daripada kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ibu bapak, insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat, insya Allah. Yang punya hutang insya Allah keluar dari rumah ini, insya Allah nanti di rumahnya ada yang menghantarkan uang, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah, yakin? Yakin tidak? Yakin tidak? Nah, harus insya Allah nanti ada. Nanti ada yang menghantarkan uang, insya Allah malaikat ya. Insya Allah malaikat. Yang penting malaikat, bukan malaikat Israel ya. Kalau malaikat Israel nanti dicabut nyawa-nyawa ente ya. Kita pengen malaikat yang memberikan rezeki ya, atau malaikat yang menghantarkan jodoh buat bapak-bapak, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Pada saat ini, pada hari ini kita sama-sama, apalagi Ustaz Kiai Musta'in, subhanallah, senang sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, sholawat sama Rasulullah SAW. Kita dengarkan qasidah sholawat sama Nabi, masya Allah. Saya akan jelaskan ibu bapak. Sebelum saya jelaskan tentang sholawat sama Nabi, kehebatan sholawat, pentingnya sholawat, terlebih dahulu kita sholawat dulu sama Rasulullah SAW. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syailillah, 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 ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syailillah, Syailillah. Bersatul
Sebelum saya jelaskan tentang salawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih dahulu, ayo kita sama-sama yang punya harta, yang lagi pegang uang malam ini, sama-sama kita berinfak untuk kepentingan madrasah dan ma'had Baitun Najah. Infak ini ibu bapak jangan main-main. Infak ini pahalanya besar. Jangan pernah kita remehkan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janji Nabi apa? Mana qasat min sadaqatin bal falyasdaq mana qasat malu min sadaqatin. Tidak kurang sedikit pun harta yang kalian sedekahkan, kecuali kata Nabi semakin bertambah dan semakin bertambah. Dulu ada cerita ibu bapak, ada cerita. Dulu di kota Riyadh, ini saya ceritakan nih. Cerita pentingnya orang yang bersedekah. Dulu di kota Riyadh itu ada nenek-nenek yang kena penyakit kanker. Sudah stadium 4 penyakit kankernya. Subhanallah. Lalu nenek ini bisa sembuh dengan sebab apa? Dia bisa sembuh dengan sebab selalu senantiasa bersedekah. Kenapa dia bersedekah disembuhkan oleh Allah penyakitnya? Karena dia yakin dengan hadisnya Nabi. Kata Nabi apa? Da'u mardhakum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Subhanallah. Ayo kita sama-sama ibu bapak, kita bersedekah. Keluarkan harta kalian berapa saja enggak apa-apa. Berapa saja, berapa saja. Ada 2.000, ada 5.000. Tapi jangan pilih-pilih. Nah ini hati-hati nih, orang sedekah ini kadang pilih-pilih. Ditengok, aduh dilihat dulu di sakunya. Uangnya 100, 50, tidak ada 2.000, tidak jadi sedekah. Nah itu tidak boleh. Anfik ma fil jab, yu'tika ma fil ghaib. Infakkan apa yang ada di sakumu, maka akan diberikan oleh Allah yang banyak. Nah, ini Habib ikut sedekah juga nih. Habib ikut sedekah. Mana? Sini. Habib ikut sedekah nih. Habib sedekah pada malam ini, insya Allah amplopnya lebih banyak malam ini ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu sedekah loh semuanya ya. Yang hadir ini sedekah. Sedekah itu banyak pahalanya. Ayo kita mulai lagi ya. Kita qasidah lagi ya. Al-hadad wal 'atat, al-hadad wal 'atat, syai lillah, syai lillah, ya Karim, ya Zalim, ya Zalim, ya Zalim, syai lillah, syai lillah, syai lillah.
Subhanallah. Saya jelaskan ibu bapak pentingnya salawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa-siapa yang malam ini banyak utang, yang lagi kesusahan, yang lagi usahanya lagi bangkrut, yang lagi usahanya lagi turun, ini saya jelaskan pentingnya salawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya salawat sama Nabi. Jadi siapa yang pertama kali orang yang salawat sama Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang pertama kali salawat sama Nabi, salawatnya Nabi salawatnya Allah kepada Nabi tidak henti-hentinya sampai hari kiamat. Subhanallah. Allah yang menciptakan kita, Pak. Allah yang menciptakan kita, Ibu. Allah senantiasa salawat sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi bodoh, jadi sangat rugi orang yang tidak salawat sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dulu yang kita kenal, Pak, ada satu imam namanya Imam Busiri. Yang kita kenal salawat burdah. Salawat burdah. Dulu Imam Busiri ini terkenal orang yang selalu membuat syair, membuat salawat untuk pujian raja-raja. Ketika dia buat salawat untuk muji raja, ketika dia buat syair untuk muji raja dan untuk muji perempuan-perempuan di zamannya. Untuk apa? Supaya Imam Busiri dapat uang dari pujian itu untuk berobat. Kenapa? Karena Imam Busiri ini kena penyakit lumpuh. Kena penyakit lumpuh bertahun-tahun, berobat ke sana, berobat ke sini, belum disembuhkan lagi oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Ketika itu Imam Busiri tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi Nabi. Kata Nabi, wahai Busiri, buatkan syair-syair untuk memuji aku, kata Nabi. Makanya Imam Busiri dia memulai syairnya, mengkaryakan syairnya diawali dengan apa? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadal kurji sampai kepada bait famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Kemudian diteruskan oleh Rasulullah SAW baiknya sampai akhir daripada sholawat burdah. Lalu ketika itu dalam mimpi itu Rasulullah membuka burdahnya, jubahnya, diselimutkan burdah Nabi Muhammad itu di seluruh badan Imam Busiri. Subhanallah, ketika bangun dari tidur sakit lumpuhnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hilang. Jadi ibu bapak nih yang ada sakit, sholawat sama Nabi. Sakit apapun, apapun, sakit tidak ada uang, sholawat sama Nabi. Sakit lagi tepanin kepala, balik ke rumah istrinya ngomel, ngomel. Nah ini penting bapak-bapak ya. Kalau istrinya ngomel didiami saja, tidak usah dibalas ya. Semakin kita balas semakin hebat dia. Semakin bapak dia marah nih, bapak marah lebih hebat daripada dia. Yang 20 tahun nih kesalahan bapak masih ingat dia. Nah, maka diamin aja ya, diamin aja ya. Yang sabar sama istrinya, itu orang wali tuh. Orang soleh yang sabar sama istrinya. Sabar maknanya apa? Maknanya sayang, bukannya takut ya, bukannya nunduk sama istrinya ya. Bukannya nunduk, sayang sama istrinya. Sayyidina Umar macam itu. Sayyidina Umar tuh orang yang berani, orang yang gagah. Tapi sama istrinya gimana diam? Bukan maknanya takut, sayang. Kenapa? Karena istri yang memasaknya, yang mencuci bajunya, yang ngurusin anak-anaknya. Maknanya rugi. Gara-gara marah-marah cerai. Sayang, disitulah kewalian Allah Ta'ala memberikan dia menjadi orang-orang soleh. Subhanallah. Ini pentingnya salawat sama Nabi Muhammad. Siapa saja yang lagi sumpah, yang punya masalah, salawat sama Rasulullah SAW. Maka pernah diceritakan ada satu imam yang bernama Syekh Ali Al-Qayyum. Syekh Ali Al-Qayyum ini setiap hari sholawat sama Nabi 100.000 kali. Setiap hari sholawat sama Nabi 100.000 kali. Subhanallah. Kita udah berapa kali sholawat, Pak?
Ayo, bapak-bapak udah berapa ribu? Ibu-ibu udah berapa ribu salawat? Belum ya? 1 belum, 2 belum ya? Hari ini selawat, besok tidak selawat ya? Ini Imam Syekh Ali Al-Ghayyum dalam sehari 100.000 kali. Kemudian dalam mimpi dia bermimpi Rasulullah. Syekh Ali Al-Ghayyum bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kira-kiranya ada tidak orang yang lebih banyak sholawatnya daripada aku? Kata Syekh Ali Al-Ghayyum bertanya sama Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, ada. Terkejut Imam Syekh Ali Al-Ghayyum, ada ya Rasulullah, lebih banyak lagi sholawat daripada aku 100.000 kali dalam sehari. Siapa itu ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad menjawab, Syekh Ahmad Al-Badardir. Syekh Ahmad Badardir sholawatnya lebih banyak daripadamu. Lalu Syekh Ali Al-Ghayyum bertanya, emang dia berapa kali sholawat sama Nabi? Dia berapa kali sholawat sama engkau ya Rasulullah? Dia sholawat sama aku dalam sehari 10 kali. 10 kali. 10. Saya 100.000 ya Rasulullah. Iya. Dia 10 kali, tapi pahalanya lebih daripada 100.000 engkau yang sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Terkejut dia. Dia bertanya, apa sholawatnya ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, sholawatnya Syekh Ahmad Badardir, sholawatnya apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliku bikamalillah wa kama yaliku bikamali. Nah, ini sholawatnya nih. Baca sholawat itu 10 kali dalam sehari. Yang baca sholawat itu 10 kali dalam sehari semacam orang yang sholawat dalam sehari 100.000 kali. Ayo sama-sama kita baca sholawat ini ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliku bikamalillah wa kama yaliku bikamalihi. Subhanallah. Yang baca ini dalam sehari 10 kali, pahala sholawatnya semacam 100.000 kali. Subhanallah. Maka pernah diceritakan Bu, nih bagi ibu-ibu nih ya, dengarkan ibu-ibu ya. Dulu ada seorang perempuan yang rajin sholawat, setiap hari sholawat sama Nabi Muhammad SAW, setiap hari sholawat sama Nabi. Akhirnya dia dapat suami yang bejat, suami yang jahat, suami yang tidak paham sholawat. Akhirnya menikahlah sama suaminya ini. Akhirnya suaminya melihat, ini istriku lagi baca apa, pening kepala aku. Dia kata macam itu, pokoknya saya ingin bunuh istri saya. Wah, deh. Nah ini Bu ya, kalau lakinya balik suka marah-marah, lakinya balik suka mukul-mukul, nah itu tandanya punya bini lagi itu ya. Nah ya, akhirnya subhanallah, akhirnya ini suaminya ini dia pergi ke hutan, dia berburu mengambil 2 ekor ular, dia dikasih dikasih kado, disiapin kado, ditaruh 2 ekor ular itu dalam kado tadi. Dipanggil istrinya, wahai istriku sini. Nah ini hadiah dariku untukmu. Subhanallah. Siapa yang gak senang ya ibu-ibu ya, diberi hadiah oleh suaminya ya, senang gak? Apalagi hadiahnya mobil Alphard ya, wow, lebih senang lagi ya. Nah, akhirnya istrinya terkejut, suamiku ini tidak pernah kasihku hadiah, setiap hari marah, ini dia kasih hadiah buat aku, ya Allah, senang luar biasa. Akhirnya suaminya melihat kok nggak pernah dibuka-buka oleh istriku hadiahnya ini. Akhirnya dipanggil istrinya, wahai istriku sini, tolong kau buka hadiah ini. Sebelum dia buka hadiah itu ibu-ibu, dia selawat dulu sama Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tadi 2 ekor ular Allah gantikan 2 ekor emas. 2 ekor emas bagi ibu-ibu nih. Jadi kalau ada suaminya kasih duit, jangan dilihat dulu duitnya. Ya, seandainya suaminya kasih 50.000, jangan dilihat dulu. Dipegang sholawat dulu sama dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Buka itu tangannya jadi 500.000. Nah, kalau yang masih 50.000 juga berarti nasib. Ya, nasib ya. Nah, itu pentingnya orang yang sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sholawat sama Nabi ini itu menunjukkan rasa cinta kita sama Nabi. Orang kalau cinta sama Nabi tidak sholawat bukan cinta namanya. Orang kalau cinta sama Nabi sholawat. Paling banyak sholawat itu paling banyak nih, kalau bisa nih kalian dalam sehari itu 5.000 kali sholawat sama Nabi. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa ya 100 kali cukup.
100 kali cukup salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pernah lagi Pak diceritakan, dulu ada orang kaya akhirnya dibangkrutkan oleh Allah, hartanya dibangkrutkan, jadi miskin, dan dia punya hutang 500 dinar. Itu banyak tuh orang-orang di depan rumahnya untuk menagih hutangnya. Kemudian orang yang miskin ini, yang tadi kaya jadi miskin, yang banyak hutangnya, dia pergi ke rumah saudagar yang kaya di tempatnya. Dia datang ke rumah saudagar kaya itu, dia ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Tuhan, ada apa? Saya mau pinjam uang 500 dinar katanya. Ya sudah, kapan kau akan ganti uang saya? Saya akan ganti uang hutangku kepadamu dalam masa 7 hari. Sudah dipinjami, ini 500 dinar. Nanti habis 7 hari kau ganti uang ini. Ya, subhanallah, dia balik ke rumah, dia bayarkan hutang-hutangnya satu orang. Akhirnya selesai hutangnya, tinggal hutang dia sama satu orang ini 500 dinar. Subhanallah, sehari berlalu, 2 hari, 3 hari, sampailah waktu tujuannya 7 hari. Datang tuan saudagar ini ke rumah orang ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Tuan, kau janji sama aku ini sudah 7 hari. Ini hari yang ke-7. Mana hutangmu, bayar 500 dinar kepadaku. Si orang miskin tadi dia menjawab, maaf Tuan, saya tidak ada uang, saya tidak bisa bayar. Kau janji 7 hari. Kalau kau tidak bisa bayar, ayo ikut saya, kita ke mahkamah. Diajak ke mahkamah, datang kodi, masuk ke gedung, ke kantornya. Akhirnya, subhanallah, orang ini dia kodi bertanya, ada apa ini? Lalu orang kaya tadi dia menjawab, wahai kodi, ini orang dia punya utang sama aku, dia janji 7 hari, sudah hari ke-7 dia tidak bisa bayar. Maka kata kodi tadi, dia sudah, kalau macam itu ente masuk penjara, diketok 3 kali, 1, 2, 3 masuk penjara. Akhirnya orang miskin tadi dia berkata kepada Al-Ghadi, wahai Ghadi, berikan saya keringanan. Maksudnya apa? Maksudnya izinkan saya untuk pulang ke rumah dulu, saya mau ceritakan kepada istri saya, nanti besok saya akan kembali sini. Lalu Ghadi tadi dia bertanya, apa jaminanmu kalau kau balik ke tempat saya? Jaminanku adalah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Akhirnya dia diizinkan oleh Ghadi balik ke rumah, dia cerita sama istrinya. Subhanallah. Akhirnya istrinya terkejut, kok kamu bisa diberikan izin balik ke rumah oleh Ghadi? Apa sebabnya? Sebabnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya suami istri malam itu dia sholawat sama Nabi 1000 kali. Sholawat sama Nabi. Akhirnya si miskin tadi dia bermimpi. Dia bermimpi melihat ada orang yang pakaian putih, wajahnya ganteng yang tidak bisa dia lihat di dunia. Lalu orang tadi dia berkata, saya adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi tadi berkata kepada orang tadi, nanti waktu fajar, nanti kau bangun waktu fajar sebelum subuh, engkau datang ke rumah ulama itu, ulama Fulan bin Fulan, engkau datang ke rumahnya, lalu engkau minta sama dia, katakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kamu untuk memberikan kepada saya uang 500 dinar. Subhanallah. Bangun dia besok. Waktu fajar dia pergi ke rumah ulama itu, dia ketok pintunya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Tuhan, ada apa? Semalam saya mimpi Nabi katanya. Semalam saya mimpi Nabi. Kata Nabi, kamu wajib kasih saya 500 dinar. Orang tadi tidak percaya. Apa tandanya engkau mimpi Rasulullah? Nabi Muhammad semalam dia ngomong sama aku, kalau kamu ini sholawat sama Nabi setiap malam 1000 kali. Nah semalam kamu sholawat sama Nabi, kamu terlupa jumlahnya 1000 apa belum? Nabi Muhammad ngomong sama saya, semalam kamu sudah sholawat sama Nabi 1000 kali. Subhanallah, orang tadi terkejut. Maka dia berkata, tidak ada suatu kabar yang menyenangkan hatiku kecuali kabar ini langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Tunggu kau. Diambil daripada Baitul Mal 500 dinar, dikasihkan kepada dia, diberi dengan uang pribadinya 250 dinar. Dapat berapa dia? Abu, dapat berapa Bu? 750 dinar. Senang dia tidak jadi masuk penjara. Akhirnya dia bergegas masuk ke mahkamah. Qadhi tadi berkata, dengan sebab kamu saya semalam mimpi Nabi katanya. Kata Nabi, kalau saya memaafkanmu, maka saya akan dimaafkan oleh Nabi di hari kiamat. Sudah, saya maafkan kamu, sudah, tidak usah masuk penjara. Ini saya kasih kamu 250 dinar. Dari berapa dia punya duit? 1000 dinar. Orang saudagar tadi tidak masuk. Dengan sebab kamu saya semalam mimpi Nabi. Kata Nabi, kalau saya memaafkan hutang
utangmu, maka saya akan ditolong oleh Rasulullah di hari kiamat. Sudah, engkau tidak usah bayar utangku, saya ikhlas, ambillah buat kamu. Ini saya berikan kamu 250 dinar. Jadi berapa dia? 1.250 deh. Untung atau rugi? Oh, untuk berkat apa ibu bapak? Berkat salawat sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nih, kalau kita punya utang, tidak usah curhat-curhat sama teman kita. Ini ada utang, curhat sama teman saya, ini banyak utang. Akhirnya apa? Temannya tidak bisa memberikan solusi. Paling dia cakap, bodoh kau, utang-utang sama orang. Udah, salawat sama Nabi sudah. Itu jalan paling terbaik sudah. Salawat sama Nabi, hadirkan Nabi di hati kita. Insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan jalannya untuk kita. Berkat orang yang salawat sama Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Pernah lagi diceritakan ibu bapak, orang yang salawat sama Nabi Muhammad SAW. Dulu diceritakan ada mufti Damaskus, mufti daripada Damaskus. Akhirnya mufti ini menceritakan ada seseorang dari kota Syam. Dia, istrinya, ibunya, anak-anaknya, keluarganya berangkat umroh untuk ziarah ke Madinah, untuk pengen ziarah Nabi. Orang miskin, tapi dia punya niat, saya ingin kumpulkan harta saya. Untuk apa dia kumpulkan duitnya dikit-dikit? Punya niat pengen nak ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Akhirnya sampailah di kota Syam. Sampailah di kota Madinah. Sampai di Madinah, subhanallah, hartanya hilang semua. Hartanya hilang, tidak ada sepeser pun pegang duit, tidak ada. Bingung ini, di kampung orang, di negeri orang, tidak pegang duit, mau makan gimana, bingung dia. Akhirnya sudah, ini sekeluarga dia ziarah Nabi. Ziarah Nabi, minta sama Rasulullah, salawat sama Nabi Muhammad. Akhirnya terdengar di makamnya Rasulullah, Rasulullah berkata, wahai fulan, engkau pergi ke pintu situ, di situ ada namanya Utsman. Minta tolong sama dia, aku yang perintahkan kepadamu. Saya sudah. Dia cari di pintu-pintu Madinah, bertemulah, dia bertanya, mana yang namanya Utsman yang jaga pintu Madinah. Akhirnya dia ketemu, ini Utsman. Wahai Utsman, tadi Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, dia mengirimkan salam kepadamu dan Nabi Muhammad memerintahkan kepadamu untuk membantu saya, untuk memberikan hajat saya. Oh, macam itu ya sudah. Sini, engkau masuk ke kantor katanya. Tolong ulangi lagi. Tadi Nabi Muhammad ngirim salam untukmu. Kata Nabi, engkau wajib membantu saya. Oh ya sudah, ayo masuk mobil saya. Ayo kita ke mobil dulu. Masuk mobil. Utsman berkata lagi, tadi apa? Kau ngomong apa tadi? Nabi Muhammad kirim salam kepadamu. Kata Nabi, engkau wajib membantu hajat saya. So, ayo, kau ke rumah saya. Sampai di rumahnya, dia tanya lagi, tadi kau ngomong apa? Nabi Muhammad kirim salam untukmu. Kata Nabi, wajib kamu membantu saya. Nanti, ayo tunggu saya. Ayo ikut saya ke kamar. Ulangi lagi. Akhirnya dia marah. Utsman, berulang-ulang saya udah ulangkan. Kau ini mau bantu saya apa tidak? Ya Allah, bukan Tuhan, tolong. Saya akan membantu apa yang kau pinta saya beri. Rumah, mobil saya akan beri kepadamu. Tapi itu saya pengen dengar Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada saya. Itu yang saya pengen dengar langsung daripadamu. Subhanallah. Berkat apa ini orang? Berkat salawat sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu, ibu bapak penting, ayo kita balik ke rumah nanti, ya salawat yang banyak sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi macam ini ibu bapak, ceramah ini tidak boleh lama-lama. Semakin lama kaki semutan. Ya dah, betul ya? Perut lapar ya? Insya Allah makan enak malam ini ya. Insya Allah. Nah, sebelum saya tutup ceramah malam ini saya ada bawa kalender. Ini kalender tempat saya belajar. Ya, ini kalender ini ada foto Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ini ulama dari kota Mekah. Banyak lagi di sini ya, banyak foto-foto para habaib, para alim ulama. Maka kita wajib untuk mencintai habaib keturunan Nabi. Siapa yang perintahkan kita untuk mencintai ahlul bait? Allah Ta'ala dan baginda Rasulullah SAW. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan ya Muhammad, kami tidak pernah minta upah kecuali kami minta kepada mereka
mencintai keluargaku. Siapa saja orang alim, ulama yang banyak kitabnya, yang banyak muridnya, yang banyak yang banyak jadwalnya, orang pintar ulama, tapi dia benci sama ahlul bait, benci sama keturunan Nabi, apa kata Rasulullah? Dakhalan nar, maka orang itu akan masuk ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini banyak daripada foto-foto para alim ulama, ada makamnya Rasulullah, banyak tidak bisa saya buka satu persatu. Yang minat ini bisa juga membantu daripada dakwah. Nah situ yang bawa Habib Fauzi itu, yang paling ganteng dari Kuala Tungkal tuh Nah itu langsung sama dia. Ini harganya cuma 50.000 satunya. Nah jadi kalau bisa beli balik, yang beli insyaallah bertambah rezekinya amin ya rabbal alamin. Nah insyaallah sebelum kita tutup majlis kita malam ini, nah di samping kiri saya ini ada Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Ini beliau ini dikenal dengan Gosida Geledek. Nah, Gosida Geledek. Nah, kita sebelum akhirkan majlis kita minta beliau baca Gosida, sekalian beliau yang baca doa insyaallah Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini kita doakan Ustaz panjang umur, sehat wal afiat insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kita dengarkan Gosida daripada Al Habib Abdullah ibn Syekh Abu Bakar bin Saleh. Fadhal.